Pernah kepikiran nggak gimana caranya para detektif itu bisa masuk ke dalam pikiran seorang kriminal yang paling rumit sekalipun? Nah, hari ini kita bakal coba kulik bareng rahasia-rahasia di balik dunia psikologi forensik yang jujur aja super menarik. Nah, pertanyaan ini dia intinya. Ini yang jadi jembatan antara investigasi polisi sama ilmu psikologi. Jadi, kita nggak cuma ngomongin soal sidik jari atau DNA ya, tapi jauh lebih dalam. Kita coba memahami kenapa dibalik sebuah kejahatan. Ini jelas lebih kompleks dari yang sering kita tonton di TV. Oke, kita mulai perjalanan kita dari tempat kejadian perkara. Di sini, psikolog forensik itu perannya unik banget. Mereka ini kayak seorang detektif pikiran. Mereka nggak fokus nyari petunjuk fisik, tapi justru jejak-jejak psikologis yang ditinggalkan si pelaku di setiap tindakannya. Biar gampang, coba deh bayangin psikologi itu kayak sebuah kacamata khusus. Nah, psikolog forensik ini memakai kacamata itu buat melihat bukti-bukti hukum dari sudut pandang yang benar-benar berbeda. Tujuannya buat bantu hakim dan jaksa memahami sisi manusia dari sebuah kasus. Nah, ini bedanya penting banget nih. Kalau kriminologi itu ngelihat gambaran besarnya. Pertanyaannya kayak, jenis kejahatan apa sih yang lagi marak di masyarakat? Sebaliknya, psikologi forensik fokusnya ke individu. Pertanyaannya lebih personal. Orang kayak apa yang ngelakuin ini? Apa motifnya? Perbedaan fokus inilah yang bikin bidang ini jadi seru banget. Dan ini bukan soal tebak-tebakan atau pakai ilmu sihir ya. Criminal profiling itu sebuah proses investigasi yang sangat sistematis. Anggap aja kayak lagi nyusun puzzle raksasa yang super rumit. Setiap kepingan bukti, mau itu fisik atau psikologis, dipakai untuk mempersempit daftar tersangka. Jadi perburuan pelakunya jadi jauh lebih efisien. Prosesnya itu kira-kira begini. Pertama, mereka bedah semua bukti yang ada. Terus, mereka cari pola-pola unik atau semacam tanda tangan yang ditinggalin pelaku. Nah, dari pola-pola inilah mereka mulai melukis sebuah profil, deskripsi tentang si tersangka, mulai dari kepribadiannya, motifnya, sampai kemungkinan demografinya. Oke, sekarang anggap aja investigasinya berhasil dan seseorang berhasil ditangkap. Eits, tapi ini baru permulaan loh. Dari sini, perjalanan hukum yang panjang baru aja dimulai dan status hukum seseorang itu bisa berubah drastis. Yuk kita lihat prosesnya. Di sini kita bisa lihat tangga statusnya di sistem peradilan. Awalnya, seseorang jadi tersangka. Waktu kasusnya masuk ke pengadilan, statusnya naik jadi terdakwa. Dan kalau terbukti bersalah, akhirnya dia jadi terpidana. Setiap tingkatan ini tentu aja punya hak dan konsekuensi hukum yang beda-beda. Begitu masuk ke ruang sidang, permainannya berubah lagi. Fokusnya bergeser. Pertanyaannya bukan lagi cuma siapa yang melakukannya, tapi juga tentang kondisi kejiwaan si terdakwa waktu kejahatan itu terjadi. Penilaian ini krusial banget. Hasilnya bisa nentuin apakah seseorang itu sebenarnya cukup sehat secara mental untuk paham proses persidangan, atau bahkan apakah dia bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Ini inti dari keadilan, yaitu melihat manusia di balik sebuah tindakan kejahatan. Tapi, ini dia dilema besarnya. Gimana kalau ada terdakwa yang cuma acting, pura-pura punya gangguan jiwa biar bisa lolos dari hukuman? Disinilah keahlian seorang psikolog forensik benar-benar diuji untuk memisahkan mana yang fakta dan mana yang fiksi. Istilah teknisnya itu malingering. Nah, buat mendeteksi aksi pura-pura ini, psikolog forensik nggak cuma ngandelin wawancara ya. Mereka punya serangkaian tes psikologis yang emang dirancang khusus buat menangkap inkonsistensi atau pola jawaban yang ganjil. Ini benar-benar kerja detektif yang butuh ketelitian tingkat tinggi. Prinsip hukum ini menegaskan kenapa penilaian kondisi mental terdakwa itu penting banget buat keadilan. Hukum kita mengakui kalau niat dan kesadaran itu adalah elemen kunci dalam sebuah tindak pidana. Tapi, sebuah kejahatan itu nggak cuma soal si pelaku. Bayangin aja kayak kita lempar batu ke kolam. Riaknya itu pasti menyebar kemana-mana kan? Nah, untuk benar-benar paham, kita nggak bisa cuma fokus sama yang ngelempar batunya. Kita perlu melihat gambaran yang lebih besar, yang melibatkan semua pihak yang kena dampaknya. Dan ada sebuah kerangka kerja yang membantu kita untuk memetakan semua riak tadi. Ini adalah model untuk melihat melampaui ruang sidang dan memahami dampak kejahatan secara menyeluruh. Ini dia yang disebut segi 4 kejahatan. Ada 4 elemen. Si pelaku, kejahatannya itu sendiri, korbannya, dan juga reaksi sosial dari masyarakat dan sistem hukum. Model ini menunjukkan kalau kita mau menangani kejahatan secara efektif, kita harus melihat keempatnya sebagai satu kesatuan. Mengabaikan salah satunya sama aja kayak nyoba nyelesain puzzle, tapi ada kepingan yang hilang. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling mendasar. Setelah melalui semua perjalanan ini, sebenarnya apa sih tujuan akhir dari semua ini?
Apakah sistem keadilan kita itu cuma dirancang untuk menghukum, atau seharusnya punya tujuan yang lebih tinggi, yaitu untuk memahami akar masalahnya dan mencegah hal yang sama terjadi lagi? Pertanyaan ini nggak punya jawaban yang gampang, dan mungkin justru disitulah poin utamanya.